Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ikhwani, akhwati fillah, pembahasan tentang sumber income, pemasukan keuangan negara, pemasukan dari Baitul Mal enak didengar dan enak dilihat. Tapi itu yang praktekannya bukan Anda. Ini dinamakan dengan ekonomi makro. Ekonomi makro yang praktekannya segelintir orang. Tentu kalau Anda ketika menjadi bupati, wali kota, gubernur, atau sekalian presiden, pembahasan ini sangat penting. Dan semoga masing-masing Anda nanti jadi pimpinan di kota, di desa, provinsi masing-masing. Terlalu banyak ya segini jadi wali kota. Baik. Pada hakikatnya kebiasaan dari semenjak adanya power atau kekuatan yang mengelola negara, itu sejarah manusia mencatat umumnya adalah dengan bentuk pajak. Semua negara di dunia umumnya dengan bentuk pajak. Karena itu diharamkan dalam agama Samawi menarik pajak. Dalam agama Nasrani, Kristen pun haram. Dalam Taurat pun haram. Bukankah nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun dan beliau mematahkan salib dan hapuskan pajak. Berarti dalam agama Nasrani pun pajak tidak boleh. Sehingga akan Anda lihat dalam keuangan ekonomi negara kontemporer, ada beberapa negara non-Islam yang mereka tidak menerapkan pajak. Cukup kesana aja. Gak apa-apa, tapi kesana aja, yang ke saya. Ya, akan Anda lihat kalau Anda googling negara yang tidak ada pajak. Beberapa negara Islam akan keluar muncul. Selain itu negara yang lain seperti Bahama, itu negara persemakmuran di Britania Raya, Monaco tidak ada pajak. Karena memang agama Samawi mengharamkannya. Mereka namakan dengan kata mukus, sehingga kata al-maksu itu dari bahasa Ibrani, kan dari bahasa Arab, kemudian diarabkan yang berarti adalah pajak. Dan beberapa hadis Nabi SAW itu memberikan ancaman kepada si penarik. Adapun yang ditarik yaitu rakyat, mereka tidak punya pilihan, maka tidak ada ancaman dosa bagi mereka. Maka hadis-hadisnya menunjukkan ancaman siksa dan azab dari Allah bagi penarik, bukan yang ditarik. Yang ditarik dia keadaan terpaksa, tidak punya pilihan, maka dia tidak ada dosa. Ya, seperti itu. Maka ketika Rasulullah SAW diutus, ya, Rasulullah tidak menerapkan itu dalam pemerintahannya di kota Madinah. Ketika
ada perang dan kondisi kemampuan kaum muslimin kurang untuk membiayai perang. Seperti dalam perang apa? Perang apa? Dikenal tentaranya dengan Jaisyul Usrah, tentara sulit. Itu perang apa? Perang Tabuk. Apa nama perangnya? Tabuk, karena daerahnya Tabuk, daerah utara dari kota Madinah. Sekitar 1000 kilo dari kota Madinah ke arah utara. Perang Tabuk itu perang masa sulit. Kondisi ekonomi kaum muslimin itu, orang Madinah, mereka pendapatannya dari berkebun kurma. Itu di musim panas saat kurma akan berbuah. Satu. Sehingga menyebabkan sebagian berat hati untuk meninggalkan Madinah. Karena masanya dalam setahun cuma sekali berbuah. Satu. Dan dahulu tidak ada alat penyimpanan sehingga kurma yang segar atau rutop itu bisa disimpan tahan lama, bisa 6 bulan, bahkan bisa 1 tahun. Tidak ada. Maka sangat berat bagi mereka dari sisi itu. Dari sisi lain, karena ini akan panen, berarti kurma sisa tahun kemarin kondisinya bagaimana? Banyak atau sedikit? Hah? Banyak apa sedikit? Sedikit. Karena ini di akhir. Ya, kalau ketika panen umpamanya mereka simpan untuk kebutuhan 1 tahun, setelah dijemur kering, umpamanya mereka simpan sebanyak 60 sok. Mereka makan per hari. Itu enggak ada lagi masukan awal enggak ada lagi. Di akhir ketika akan berbuah, kondisinya itu sedikit. Dan sekarang kondisi akan perang. Berarti perang apa yang dibutuhkan? Satu, senjata. Senjata berangkat sendiri ke Tabuk tanpa orang, begitu? Ya orang lah. Pertama orang. Ya. Dan orang dalam kondisi psikologi yang tidak siap perang karena panas terik. Kalau musim panas seperti di bulan Juli, Agustus bisa 40 derajat ke atas di kota Madinah, dan itu jalan di bawah matahari tanpa AC, tanpa ada penutup. Dan perjalanan jauh 1000 kilo bisa 1 bulan. Dan ini mau perang. Berarti berat enggak psikologinya? Dan sedangkan di tempat asal akan panen kurma. Berat kondisi tentara atau tidak? Berat. Kemudian kemampuan pembiayaan perang, biaya perang, makanan sedang sedikit, kurma sedang sedikit, dan mereka dikenal dengan masyarakat pertanian. Ketika sedikit, tentu bekal sedikit dan musim panas. Ya, apa yang dilakukan Rasulullah SAW untuk membiayai perang itu? Pajak. Rasulullah pernah menerapkan pajak. Oh, ini baru, informasi baru. Semester berapa antum, akhi? 1, oh tidak apa-apa. Semester 1 Rasulullah menerapkan pajak. Salah. Yang lain. Sejarahnya seperti apa? Yang semester 2 lah, nomor 1, semester 1 pajak.
Semester 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, DO 9. Hah? Apa kira-kira dalam sejarahnya seperti apa? Seperti apa? Masya Allah. Silahkan. Utsman bersedekah. Yang lain? Utsman bersedekah. Yang lain? Sendirian dia membiayai perang. Apa? Para sahabat bersedekah. Ya berarti bukan Utsman saja. Para sahabat bersedekah. Mohon maaf. Hampir semua sahabat, apapun yang mereka bawa, yang ada di rumah mereka, mereka bawa. Sampai di waktu itu ada yang membawa jumlah makanan korma yang banyak. Lalu orang-orang munafik mengatakan, ini ria, sedekah banyak-banyak. Ada yang membawa sedikit, satu mud, 2 mud, karena memang itu yang ada di rumahnya. Mereka bilang, Allah tidak butuh sedekah kalian. Dikit. Orang mau perang, mau sedekah dikit-dikit. Itu mereka katakan adalah munafik. Adapun sahabat yang tidak bisa bersedekah, tapi dia siap perang. Dia siap perang, tapi tidak ada peralatan, tidak ada kendaraan, tidak ada biaya makanan di jalan untuk perang. Ya, perjalanan 2 bulan, pergi sebulan, pulang sebulan, dan di musim panas terik. Ya, maka mereka meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diboncengkan. Ya, maka salah satu pemasukan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabat untuk bersedekah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika meminta mereka bersedekah, memberikan hartanya untuk jalan Allah Azza wa Jal, beliau tidak ada janji-janji politik, tidak ada janji harta, tidak ada. Beliau hanya mengatakan, ya, man jahadza jaisyal usrah falahul jannah. Siapa yang ikut membiayai persiapan pasukan usrah ini, pasukan yang akan perang Tabuk ini, maka saya jamin untuknya surga. Ya. Karena itu Utsman bin Affan, beliau pernah mengatakan, aku telah membeli surga dari mulut Nabi SAW 2 kali. Yang pertama kali kapan? Blank antum baca sejarah Islam, sejarah sahabat. Usul saya kepada Rektor Bapak Dr. Ali Musri, tolong dibantu teman-teman mahasiswa tentang sejarah Islam, tapi dari sisi ekonominya mungkin. Ya, gimana ketika hijrah ke Madinah, otomatis orang luar Madinah datang, apa yang terjadi di sana? Sedangkan sumber daya alamnya terbatas. Air
minum saja punya Yahudi, Bi'rur Rumah. Dan mereka berbondong-bondong hijrah ke Madinah. Tentu kondisi ekonomi sangat sulit. Ya, apalagi kebutuhan yang urgent seperti air minum tadi, air bersih. Dan dikuasai Yahudi. Berarti kesempatan bisnis yang paling menguntungkan jual air. Dan Rasulullah SAW mengatakan sebelumnya, "Man ishtara bi'rar rumah falahul jannah." Siapa yang membeli sumur kolam rumah, maka untuknya adalah surga. Maka dibeli oleh Utsman bin Affan dengan harga 50.000 dirham, 5.000 dinar. Lalu dia sedekahkan untuk kepentingan kaum muslimin. Ya, ini kali kedua, ini kali pertama, kali kedua perang Tabuk. Utsman membeli surga 2 kali. Berarti surga enggak murah ya ikhwan, butuh harta, butuh nyawa. Ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sumber income negara di masa Nabi? Apa? Dari 2 kasus ini. Pertama, income negara. Sedekah. Ya. Di negara kita pernah kan sedekah? Kapan? Siapa yang bersedekah? Mas Monas, sedekah siapa itu? Tengku di Aceh. Raja apa Tengku? Tengku itu apa kalau di Aceh? Raja bukan? Ustaz atau kiai? Kiai kaya berarti ya, punya emas 35 kilo itu emasnya kan ya. 35 miliar berarti. Pernah ketika Presiden Soekarno butuh pesawat yang pertama dibeli dari sumbangan kerajaan-kerajaan Islam di Aceh. Ya, berarti kan ada. Kenapa pilih cara yang lain? Satu, berarti meminta bantuan dari rakyat ketika negara tidak memiliki kemampuan untuk membiayai negara. Kemudian dalam kasus Utsman tadi, yang pertama tadi, yang Bi'rur Rumah itu apa namanya? Apa nama akadnya yang Bi'rur Rumah tadi? Yang dibeli dari Yahudi, diapakan oleh Utsman? Hibah? Masya Allah. Tadi antum aktif siapa namanya akhi? Mas Muki Syekh? Fauzan. Masya Allah. Semester berapa? 1. Gak ada pajak dari semester 1. Baik. Utsman mewakafkannya. Ini salah satu berarti pemasukan income negara, pendapatan negara, wakaf. Dan sekarang kan Kementerian Keuangan menggiatkan menarik wakaf dalam bentuk sukuk dan berbagai surat berharga. Ada sukuk wakaf, iya atau tidak? Terbitkan oleh Kementerian Keuangan. Wakaf. Dan wakaf Bi'rur Rumah itu tadi bagi penduduk Madinah
digratiskan mereka mengambil dari sumber air rumah dan debit airnya banyak. Sehingga di masa khilafah Turki Utsmani, masih cucu-cucu keturunan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka itu mereka kembangkan. Mereka tanam kurma di sekitar sumur itu dan diairi, diberikan pengairan dengan air sumur itu, dan kemudian meluas wakafnya, ya, sampai hasil dari penjualan kurma itu untuk fakir miskin yang berada di kota Madinah. Sampai sekarang masih terus. Makanya kalau pernah Anda dengar ya selentingan bahwa ada di salah satu bank pemerintah di Saudi Arabia itu rekening atas nama Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sudah ada bank berarti zaman dulu? Tidak ada. Cuman wakaf yang dikembangkan itu dibuatkan rekening wakafnya atas nama Sayyidina Utsman. Dan itu kalau sekarang ada di sekitar Masjid Nabawi gedung tertulis di situ Masyru' Waqf Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Ini proyek wakaf Sayyidina Utsman. Utsman bukan bikin gedung itu, tetapi hasil dari biru rumah tadi yang sudah berkembang, kemudian sebagian dibagikan kepada fakir miskin, sebagian dikembangkan dalam bentuk gedung sehingga menghasilkan terus. Sehingga menghasilkan pemasukan yang banyak bagi negara. Jelas? Berarti sudah dua pemasukan negara. Sedekah yang sifatnya imbauan, tidak paksaan. Kemudian yang kedua, wakaf. Semoga Allah memudahkan urusan kita.